Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saya Dadang Mulyadi Riana dari SMK Negeri 1 Anjatan. Saya Nur Laila dari SMA Negeri 1 Anjatan. Saya Nur Hasan dari UPTD SDN 3 Anjatan. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dari demonstrasi kontekstual kita kali ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum memulai proses coaching kali ini, perkenalkan saya di sini sebagai observer Bapak yang nantinya akan mengamati proses coaching Bapak dengan Bapak Nur Hasan. Tapi sebelum memulai proses coachingnya, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi kita kali ini. Nah, di sini saya mengharapkan dalam proses percakapan nantinya, Bapak akan memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga harus memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa tentunya ya Bapak ya. Kemudian di sini Bapak juga jangan sampai lupa untuk menerapkan alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Demikian rubrik penilaian yang nanti akan menjadi acuan saya dalam mengamati Bapak. Apakah bisa dipahami? Sudah paham Ibu? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Apakah boleh? Boleh, silakan. Oke. Di sini kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan nantinya? Kompetensi yang saya akan kembangkan itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua itu menggunakan penilaian berbobot ya dengan menggunakan teknik rasa. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada dua kompetensi ya yang kira-kira akan Bapak kembangkan ya. Betul. Nah, dari dua kompetensi tersebut, secara spesifik kompetensi mana sih yang akan Bapak lebih kembangkan lagi? Nah, untuk yang lebih spesifiknya, saya lebih ke fokus mendengarkan aktif ya Bu ya, supaya nanti coach saya itu dapat menemukan solusi agar dia bisa mengembangkan dalam proses coachingnya nanti. Baik, jadi mendengarkan aktif memang sebagai salah satu kunci agar dapat menggali informasi-informasi dari coach nantinya. Betul. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan terakhir nih Pak. Indikator ketercapaian apa atau kira-kira tolak ukurnya bagaimana sih ya yang ingin Bapak tuju atau harapan Bapak dalam percakapan coach nantinya? Harapan saya sih nanti coach saya itu bisa menerapkan alur tirta ya dalam proses coachingnya. Kemudian berikutnya coach saya juga bisa menggali ide-ide sendiri dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan tadi dapat tergali ya secara maksimal dan dipersilahkan untuk memulai proses coachingnya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Dadang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat kali ini. Nah, Pak Dadang sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Bagaimana kegiatan hari ini Pak? Kelihatannya Bapak mungkin seperti ada masalah atau ada kerisauan seperti itu, boleh diceritakan Pak? Betul Pak, saya tuh ada perasaan risau tentang murid saya. Namun
saya ada rasa malu ingin bercerita tentang kerisauan saya yang saya hadapi selama ini terhadap Bapak. Tentu saja Pak. Kalau boleh tahu apa sih Pak kerisauan yang Bapak alami saat ini tuh? Baik Pak, sebelumnya saya tuh berterima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kerisauan saya yang saya hadapi saat ini. Jadi begini Pak, saya tuh baru tahu dengan keadaan murid saya saat ini yang selama ini saya mengajar di dalam kelas saya. Oh begitu Pak. Kira-kira keadaan apa yang bisa menjadikan kerisauan dalam benak Bapak nih? Dan apa harapan Bapak dari sesi percakapan ini? Nah, saya berharap ada perubahan yang signifikan kepada murid saya dengan bercerita kepada Bapak dan mendapat solusi dari Bapak tentang permasalahan masalah ini. Oh begitu, baik. Semoga percakapan kita bisa membuahkan hasil yang diinginkan seperti harapan Pak Hasan ya Pak. Amin Pak Dan Dadang. bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin Pak Dadang. Jadi bagaimana Pak tadi kerisauan yang Bapak hadapi tadi? Saya tuh mempunyai murid 2 anak tapi tidak bisa membaca gitu. Oh Pak. begitu. Kenapa Pak? Sudah kelas 6 murid Bapak tidak bisa membaca. Kira-kira bisa dijelaskan alasannya kenapa? Ya, jadi ini Pak. Saya tuh baru tahu sekarang saya mempunyai murid bernama Anton dan Jihad. Nah, mereka itu berdua tinggal dengan neneknya, nah, karena ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia. Oh, begitu. Iya. Sementara di rumah Anton nih Pak, ibunya tuh menikah lagi. Atau si Anton itu bukan ibunya menikah, si Anton itu ibunya menjadi TKW di Taiwan. Nah, sedangkan si Jihad itu ibunya menikah lagi dan mereka hidup jauh dari Jihad tersebut, dan Jihad itu tinggalnya bersama neneknya. Oh seperti itu ya Pak. Kira-kira kenapa Pak mereka tidak bisa membaca tuh sampai kelas 6 seperti itu? Nah, jadi ada peraturan dari Kemendikbud ya Pak ya. Nah, di situ kan tidak adanya anak yang tinggal kelas. Nah, makanya sekolah saya itu sekolah itu menerapkan peraturan tersebut. Oh begitu. Tapi Pak, kenapa Bapak baru tahu sekarang gitu di kelas 6? Nah, jadi gini Pak, setelah saya tanyakan kepada Jihad dan Anton tentang latar belakang mereka, nah saya mendapatkan informasi bahwasanya di rumah tidak ada yang mengurus. Oh seperti itu. Iya. Dalam pendidikannya, terutama dalam membaca dengan baik dan benar. Nah, karena keterbatasan yang ada pada kedua murid saya yang tinggal dengan neneknya dan ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia, nah, sementara tidak ada yang mengajarinya setiap harinya itu Pak. Oh seperti itu. Lalu setelah Bapak menggali informasi tersebut, apakah ada informasi selanjutnya yang Bapak ketahui? Nah, jadi mereka itu pertama tuh malu Pak. Jadi malu dengan keadaannya karena tidak bisa membaca. Nah, ada keinginan dia itu ngomong ke saya dengan rasa malu, dia itu ingin bisa membaca dan dibimbing oleh saya, seperti itu Pak. Oh seperti itu. Lalu apa yang kira-kira Pak Hasan akan lakukan selanjutnya tentang keinginan anak tersebut? Nah, jadi saya itu berkonsultasi dengan teman guru atau rekan sejawat yang dari kelas 4 dan 5 yang sudah pernah mengajari kedua anak tersebut, Pak. Oh, seperti itu. Kira-kira masukannya seperti apa ya, Pak, dari Ya, beliau? jadi memang Anton dan Jihad itu sudah dipelajari dari kelas 4. Namun tetap Pak seperti itu. Tidak ada perubahan, kata teman saya yang pernah mengajarinya waktu kelas 4 dan kelas 5. Oh, seperti itu. Nah, dari informasi yang diperoleh oleh Pak Hasan dari teman Bapak seperti itu ya, kira-kira Pak Hasan punya keinginan nggak mengajarinya seperti yang beliau sampaikan? Jadi gini, ada Pak. Jadi pertama-tama saya itu menggali informasi dari murid saya dan mendapatkan informasi dengan menanyakan apakah kami ingin bisa membaca dengan benar kepada kedua murid saya tersebut. Oh gitu. Kira-kira jawaban murid Bapak gimana, Pak? Nah, mereka ingin belajar dengan saya, tapi jangan sampai teman-temannya tahu bahwa mereka sedang mengikuti kegiatan membaca dengan saya. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Kira-kira kenapa ya? Nah, khawatir diketawakan, Pak. Oh iya. Oleh teman-temannya. Dan Anton dan Jihad menginginkan ketika mengikuti bimbingan saya terhadap membaca dengan baik dan benar dalam keadaan sepi kelas tersebut. Tapi kira-kira Pak nih, dari keinginan murid Bapak yang seperti itu, kira-kira Pak Hasan
menyetujuinya atau enggak? Nah, saya menyetujuinya, Pak. Saya menyetujuinya dengan cara atau dengan berencana membuat jadwal pertemuan, Pak ya. Selama 2 kali dalam seminggu untuk membimbing belajar membaca dengan baik dan benar terhadap Anton dan Jihad. Bisa dijelaskan Pak jadwalnya seperti apa? Jadi saya itu ketika pulang yang si Anton dan Jihad itu jangan dulu pulang. Nah, nunggu saya dan teman-teman sudah pulang. Nah, kita akan laksanakan bimbingan membaca dengan baik seperti itu, Pak. Apakah kedua murid Bapak itu setuju? Nah, mereka setuju. Karena di jam pulang tersebut teman sekelas Anton dan Jihad sudah pulang dan sekolahan atau kelas dalam kondisi sepi. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Dari kegiatan percakapan ini nih, Pak. Kira-kira menurut Bapak rencana selanjutnya seperti apa, Pak? Nah, jadi saya itu berencana gini, Pak. Ingin memberikan perhatian penuh terhadap murid saya yang bernama Anton dan Jihad gitu, Pak ya. Agar yang mereka itu tidak bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, karena melihat keadaan yang ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia dan tidak terurus di rumahnya, maka saya itu ingin membutuhkan perhatian khusus atau penuh terhadap kedua murid saya tersebut gitu, Pak. Oh, begitu ya. Barangkali mungkin ada lagi rencana dari Papa selanjutnya? Nah, saya itu berencana akan selalu meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, Pak, tentang metode apakah saja yang baik untuk bimbingan terhadap mereka berdua tersebut, Pak. Saya selalu mengajak teman saya sejawat saya dan ingin menggali atau ingin cari informasi bagaimana cara menghadapi atau strategi apa yang harus saya lakukan terhadap kedua murid saya tersebut. Baik, luar biasa, mantap sekali nih dengan rencana Pak Nur Hasan ya, yang seperti itu. Saya secara pribadi juga setuju ya dengan apa yang sudah informasi yang Bapak berikan kepada saya. Tentunya dari kegiatan percakapan ini bisa menghasilkan informasi yang bisa membangun dan sebagai motivasi untuk saya selanjutnya. Baik, Pak. Alhamdulillah saya tuh sekarang sudah tenang dengan kerisauan saya yang selama ini di dalam benak saya. Saya itu mau berbicara gimana supaya bagaimana mengatasi kedua murid saya tersebut yang tidak bisa membaca tersebut. Baik, terima kasih Pak Nur Hasan sudah bersedia untuk melakukan coaching bersama saya. Saya juga terima kasih banyak Pak telah mendengarkan kerisauan saya terhadap Pak Dadang. Ya, sama-sama Pak. Kita nanti bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya dan ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikannya, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah diperbolehkan? Boleh, silakan Ibu. Baik, yang pertama, setelah Bapak melakukan proses coaching, indikator ketercapaian pengembangan apa yang diinginkan dari Bapak? Nah, untuk yang yang saya lakukan tadi ya, proses coachingnya, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching ya, berupa kemitraan seperti itu, kemudian juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi, sehingga kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Apa yang Bapak sampaikan sudah sesuai nih dengan catatan-catatan dari saya gitu ya. Memang Bapak ini sudah menerapkan gitu ya prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan. Tadi terlihat sekali ngobrolnya enak gitu ya, seperti tidak ada tingkatan golongan atau strata seperti itu ya. Jadi enak diajak ngobrolnya. Kemudian juga Bapak sudah menerapkan prinsip kreatif, di mana Bapak berusaha menggali ya kreativitas dari Bapak Nur Hasan untuk mengeluarkan berbagai macam solusi-solusi dari permasalahannya. Bapak juga tadi sudah melaksanakan atau menerapkan pertanyaan yang berbobot gitu kan ya, sesuai dengan kompetensi awal tadi pas pra-supervisi ya, sudah terlaksana dengan baik. Di sini juga ada kompetensi mendengarkan aktif juga sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan alur tirta tentunya ya. Semuanya alhamdulillah secara gambaran umum sudah terlaksana dengan baik saat proses coaching yang tadi.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas masukannya seperti itu ya. Ya, tapi ini ada pertanyaan terakhir nih Pak ya. Apa ya? Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan untuk selanjutnya? Mungkin yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu apa ya? Kehadiran penuh ya, supaya coaching itu lebih apa ya, bisa menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Kemudian juga seharusnya tadi saya itu harusnya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau itu lebih rileks gitu ya Bu, sehingga beliau nanti mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut gitu. Baik, jadi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya yaitu teknik ini ya, kehadiran penuh ya, betul. Atau presence-nya, agar Bapak dapat mengembangkan, menggali potensi-potensi dari coach nantinya ya. Betul. Agar apa ya namanya, kemampuan Bapak itu lebih terasa, lebih tajam lagi untuk melakukan pelayanan coaching nanti ke depannya ya. Semoga apa yang Bapak harapkan itu dapat terrealisasikan dan dapat menjadi bekal ke depannya supaya Bapak dapat menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.